Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 20650051. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek teknologi informasi dengan judul materi yaitu Project Quality Management. Langsung saja kita menuju ke materinya. Sini terdapat Your Big ID. Untuk mendapatkan suatu ide yang bagus, yaitu kamu harus memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Pertama, di sini ada definisi. Definisi manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter performance to requirement. Proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use. Produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. Pertama, ada perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kedua, ada penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. 3, ada mengendalikan kualitas. Monitor hasil-hasil yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Ini adalah gambaran umum Project Quality Management. Terdapat Quality Planning, Performance Quality Assurance, dan Perform Quality Control. Selanjutnya ada output proses perencanaan kualitas. Sini terdapat rencana manajemen kualitas. Dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas, apapun standar yang digunakan. Quality Metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas QA dan pengendalian kualitas RC. Contoh, reliability, failure rate, dan availability. Selanjutnya, quality checklist. Daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Proses improvement plan, quality baseline, dan project management plan. Pada slide selanjutnya ada penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iterasi, dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalan aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Selanjutnya terdapat alat penjaminan kualitas, yaitu cost benefit analysis, design of experiment, quality audit, process analysis, dan sebagainya. Dan output penjaminan kualitas. Request change atau perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Ada recommended corrective action, merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Jika ada organization, proses asset, dan update management plan. Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek. Dapat berubah produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Selanjutnya ada output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Selanjutnya ada alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram,
statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Ini adalah contoh Pareto diagram. Statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi atau memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan. Sample size 25 kali enter faktor atau accept error. Selanjutnya ada continuity factor yang sering digunakan. Selanjutnya ada Six Sigma Defined. Informasi dasar Six Sigma. Target kesempurnaan adalah mencapai titik lebih dari 3.4 kegagalan atau 1 juta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai jenis bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma menggunakan alat kendali kualitas biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. DMAIC yaitu Define. DMAIC pertama di sini ada define atau mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Kedua ada measure atau mendefinisikan pengukuran, pengumpulnya, mengaturnya, dan menampilkan data. Tiga ada analysis atau membedakan masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas. Biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. 4 ada improve atau mensintesis solusi dan ide untuk melakukan masalah yang berkaitan dengan kualitas. 5 ada kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Selanjutnya ada keunikan Six Sigma. Explain of Six Sigma Organization, Six Sigma dan manajemen proyek, Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standard deviation dalam metode ini. Standard deviation menyatakan beberapa Selanjutnya ada keunikan Six Sigma. Explains of Six Sigma Organization. Explains of Six Sigma Organization. Selanjutnya ada keunikan Six Sigma. Explains of Six Sigma Organization, Six Sigma dan manajemen proyek, Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standard deviation dalam metode ini. Standard deviation menyatakan beberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dalam data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Ini adalah standar deviasi dan distribusi normal. Six Sigma dan defective unit. Terdapat di sini ada Six Sigma dan defective unit. Terdapat specification range dan perfect of population within range dan detective unit per billion. Di sini terdapat tabel konversi Six Sigma. Yield, jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defect yaitu jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar Sigma diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Ini adalah Ishikawa diagram. Quality control chart and the sequence run file. Contoh diagram kendali. Testing dan pengujian. Banyak digunakan dalam proyek-proyek DI. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan proyek. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan proyek.
testing tasks in the software development life cycle. Gantt chart for building testing into an system development project plan. Mungkin itu saja review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.